Markibong, mari kita bongkar. Berani mengungkap fakta bersama sang investigasi Bung Joel Sinaga. Malam ini kita ketemu kembali dengan suasana Markibong. Mari kita bongkar anggaran dana desa. Tapi kali ini aku membawakan hasil investigasi kita ya hari ini. Cukup jauh perjalanan hari ini. Jadi teman-teman saya yang setia di stasiun Markibong ini harap maklum lah ya, harap maklum. Karena apa? Apa yang saya lakukan ini murni demi kemaslahatan warga masyarakat Simalungun. Bahwa Kabupaten Simalungun itu cukup luas. Dan pemerintahan pusat cukup peduli dengan memberikan kontribusi lewat DAK, DAU, dan yang lain-lain. Tetapi mungkin karena cukup luas sehingga sosial kontrol yang dilakukan pemerintahan daerah di sosial kontrol. Demikian juga teman-teman saya yang penggiat LSM, yang media sosial baik cetak maupun live streaming seperti saya atau media online mungkin ya nggak terjangkau mungkin ya. Tapi kali ini saya akan ungkap ya perjalanan saya beberapa hari yang kemarin ini saya ungkapkan ya. Tadi live streaming saya jelas di lokasi rehab SD yang memakan biaya atau yang memanfaatkan biaya 2, sekian miliar ya. Dana itu dikucurkan oleh Kementerian PUPR dan posisinya dana tersebut dialokasikan ya di tengah-tengah perkebunan PTPN Ampat ya. Posisinya Kecamatan Bosar Maligas. Nagori di tengah-tengah perkebunan ya. Nagori yang ada di tengah-tengah perkebunan nilainya cukup signifikan ya. Jadi kita nggak ngerti apakah pemerintahan pusat nggak connect dengan pemerintahan daerah. Ini di zamannya pemerintahan yang terdahulu ya, Pak JR Saragi ya. Tapi alangkah konyolnya pengalokasian dana yang begitu besar itu ditempatkan di sana. Sebenarnya alangkah baiknya itu dialokasikan di daerah yang berpotensi muridnya banyak ya. Padahal muridnya cuma 125 orang. Karena kita langsung konfirmasi dengan guru yang berdomisili di sana hanya 1 orang, ibu itu. Itu di Nagori, Kecamatan Bosar Maligas, ya, area 7 ruangan di Kecamatan Bosar Maligas, SD negerinya 09 697 Bukit 5, Kecamatan Bosar Maligas. Ya, pagu anggarannya ya 2.559.693 juta ya. Ini pagu anggarannya loh ya. Pembiayaannya dari Kementerian PUPR ya, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dan yang melakukan pengerjaan itu ya Arita Persada. PT Arita Persada lah yang dipercayakan mengelola rehab tersebut ya dengan biaya 2 miliar.
2.559.000.000. Jadi buat teman-teman saya, penggiat sosial media maupun media cetak, coba bantu, tindak lanjutin aja. Apa yang saya sampaikan ini aku ngecek dulu langsung ya. Saya turun ke lapangan, ya. Saya turun ke lapangan. Itu persoalan rehab. Dan hari-hari yang lalu juga rehab juga saya singgung. Yang ada di Kecamatan Banjarmasilam. Kalau tadi kan Bosar Maligas, Banjarmasilam itu juga hampir 400 juta lebih loh. Ya. Tapi lokal yang direhabnya itu tambal sulam loh. Ya, bahannya tambal sulam. Jadi buat kamu pemborong ya, atau buat kamu yang dipercayakan pemerintah untuk melakukan pengerjaan itu, tolonglah ya. Nah, itu soal pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN. Maka saya kembali persoalan penggunaan dana desa ya. Saya sampaikan kepada Pak Bupati dengan jajarannya, saya tidak mau tahu instansi mana yang terkait. Hasil investigasi saya, ini ada banyak pangulu, ada banyak, ya bukan semua, ada banyak pangulu yang tidak mau lagi melanjutkan atau mau berniat berkompetisi untuk melanjutkan kedudukannya ketika nanti tahun 2022 untuk menjadi pangulu ya. Ini masukan ini, inspektorat ya. Buat kamu kepala dinas inspektorat ya. Ya, mana tahu kamu masih menjabat ya, saya nggak mau tahu ya. Ya. Tolong kau perhatikan ya, lewat LPJ pangulu ya, yang tidak berniat lagi untuk mencalonkan jadi kepala desa. Kau lihat dulu ya. Kau lihat LPJ-nya dari tahun 2019, 2020 dan tahun anggaran 2021. Mereka ini beberapa pangulu, nanti saya beritahu pangulunya siapa ya. Kita buka-bukaan aja buat kamu yang ada di Kecamatan Bosar Maligas ya. Saya tidak mau tahu siapa camat kamu ya. Saya nggak peduli siapa camat kamu. Mungkin camat kamu lalai terhadap kamu ya. Saya nggak mau tahu ya siapa camat kamu. Ini Nagori yang ada di Kecamatan Bosar Maligas. Kamu melakukan rabat beton ya, baru kemarin ya. Rabat beton dengan dana 435 juta sekian yang kamu manfaatkan untuk rabat beton ya. Dengan lebar 4 meter, ketebalannya 15 cm ya, artinya 15 cm lah ketebalannya. Dengan rincian kalau kita kalikan per meter itu kamu membutuhkan dana 1.035.852 rupiah ya. Logikanya wajar nggak itu ya? Polri Talun Saragi ya, buat Pak Bupati ya, ini tolong diprioritaskan ya, buat Pak Bupati ya. Mungkin Pak Bupati mungkin adanya kadis yang menangani itu ya. Nagori Talun Saragi, Kecamatan Bosar Maligas ya. Berharap ini diperiksa ya, tolong. Bagaimana mungkin ya dia bisa menghabiskan dengan dana 1.035.852 dengan rabat beton ya, di papan transparansi lebar jalannya 4 meter,
Tetapi mari kita ukur. Jadi buat teman saya ya yang ngikut dengan Markibong ini ya, jangan suruh saya melaporkan ya. Tapi Anda harus bekerja juga kalau memang Anda cinta dengan Simalungun. Ya. Mohon maaf ini ya. Jangan suruh saya melaporkan. Ya. Saya cukup saya bekerja dengan keinginan saya. Ya. Dengan keinginan saya bukan bajer ya. Ini mohon maaf ini ya, saya bukan bajer ya. Saya meluangkan waktu untuk jalan sana kemari karena kecintaan saya terhadap Simalungun, ya. Ini Kecamatan Bosor Maligas, Nagorinya Talun Saragi. Tolong ini dicek, ya. Ya, sebenarnya udah capek aku cuap-cuap, ya. Tapi blow up-nya dari cuap-cuap saya kan belum ada ditindaklanjutin oleh jajarannya Pak Bupati, ya. Saya maklum. Karena mungkin Pak Bupati kan masih repot ini nyusun kabinetnya, jajarannya. Tapi aku berharap kepada Pak Bupati, tolong teliti ini. Ya, Kadis, Kabid yang ada sekarang ini, tolong dipertanyakan komitmennya. Mau nggak? Ya, mau nggak mensejahterakan Simalungun sejahtera? Sejalan nggak dengan Pak Bupati? Ya. Saya nggak mengarahkan dan tidak mendesak supaya ini diperkarakan, enggak. Tapi uang yang dicurinya, ya, uang yang dirampok, hasil pengalokasian dana yang bersumber dari rakyat, ya, yang bersumber dari rakyat, tolong dikembalikan, ya, dikembalikan, ya. Ini Panghulu sudah keluar pernyataannya, ya. Saya tidak bakal mencalonkan lagi katanya. Coba kita bayangkan aja lah dulu. Dengan rabat beton. Lebarnya 4 meter. Ya. Ketebalannya 15 cm. Panjangnya 435 meter. Masa menelan 435 juta sekian loh. Ya. Jadi ini buat pemerintahan Simalungun, ya, tolong ini diprioritaskan. Ini sama halnya ini dengan Bandar Betsi 1, ya, Bandar Betsi 1. Itu di tengah-tengah perkebunan. Kalau ini Talun Rejo ini, Talun Saragi ini di perkampungan, ya. Saya tidak mau tahu, ya. Ya, buat teman saya yang ikut nimbrung di laman saya ini ngancam-ngancam, jangan coba-coba ngancam aku, ya. Jangan coba ngancam, ya. Kalau kamu suka Simalungun sejahtera, silakan berikan komentar, ya. Kalau kamu nggak suka, jangan coba ngancam, ya. Saya ingatkan, ya. Saya ingatkan. Berikutnya, ya. Ini Bosor Maligas, Kecamatan Bosor Maligas, ya. Nah berikutnya, ya, ini panjang cerita ini kita jadinya, ya. Saya capek sebenarnya. Nggak ada yang gaji saya. Karena kecintaan saya loh terhadap Simalungun, ya. Jadi pergerakan saya ini beda. Kecamatan Bosor Maligas, ya. Nagori Talun Saragi. Tolong dicek. Ini sama halnya itu seperti yang di Kecamatan Bandar Masilam. Ya. Kamu, ya, yang dipercayakan pemerintahan Kabupaten Simalungun sebagai inspektorat, kamu benar-benar bekerja, ya. Kamu benar-benar bekerja loh. Saya nggak mau tahu siapa jabatanmu, ya, siapa namamu, ya. Yang jelas kau inspektorat. Benar nggak kau melakukan tupoksimu, tugas dan pokok fungsimu, ya. Itu Bandar Betsi 1, ya. Tolong, ya. Ini prioritaskan, ya. Tolong diprioritaskan. Cek itu laporan LPJ-nya, ya. Ya, LPJ-nya. Tak usah aku buka-buka di sini berkas, ya. Demikian juga Nagori, ya. Demikian juga Nagori yang ada di Bandar Huluan, ya. Itu ada itu bunaknya yang bermasalah. Sekarang dia nggak jadi Panghulu,
Lantas Panggul yang sekarang tidak berani angkat bicara soal Bumnak. Itu ratusan juta. Ya. Jadi saya minta kepada Pak Bupati, ketika dia tidak menjabat jadi Panghulu karena nggak terpilih, jangan dilepaskan dari tanggung jawabnya. Ya. Pak Bupati kan tinggal perintahkan. Kalaupun dia kabur, APH kan bisa mengeluarkan red notice-nya, DPO. Ya. Demikian juga Nagori yang ada di Bandar Huluan. Ya. Itu ada Nagori itu. Pengurus Bumnaknya sampai sporing sekarang, kalau bahasa kerennya lari dia, takut diminta pertanggungjawabannya. Ya, yang di Bandar Huluan. Nah, ada banyak masalah situ. Jadi buat Pak Bupati, tolong sinergiskan semua kadis-kadisnya. Kadis-kadisnya bekerja. Difungsikan sesuai dengan keinginan rakyat loh. Rakyat ini udah gerah ini. Pak Bupati, rakyat ini pengen ada warna baru. Ya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, apalagi Pak Wakil Bupati ini kan lama menjabat di Simalungun. Nah, berikutnya ini akan saya bongkar ya. Saya bongkar semua ya. Ya. Saya nggak terbeban di sini ya. Bila mana yang saya bongkar ini Anda tersinggung, kau berurusan sama aku aja ya. Di mana kau berada, undang saya, mau kita fight ya. Jangan coba-coba ancam aku ya. Ya. Demikian juga ya kecamatan Bandar. Tadi Bandar Masilan, Bandar Huluan, Bosar Maligas, Ujung Padang. Tunggu saya datang ke sana. Tadi saya udah dapat undangan 2 minggu yang lalu. Cuman karena hujan terus susah ke sana. Saya naik kendaraan roda 2 ke sana. Jadi susah. Jangankan roda 2 udah susah, apalagi roda 4, ya kan? Nah, buat kamu, ya, ini wargamu sendiri ngundang aku, ya, Ujung Padang, ya. Saya ingatkan kamu, curan dana ini tahap kedua kan udah mulai ini, tahap kedua, ya, dana desa. Ini dana-dana yang turun ini dianggapnya seperti dapat harta warisan dari bapaknya atau dari nenek moyangnya. Tapi saya yakin kepada Pak Bupati, lewat live streaming ini, ya sampai atau tidak sampai dengan Pak Bupati, tapi orang dekatnya Pak Bupati pasti pernahlah melihat apa yang saya sampaikan ini. Pak Bupati, ya, dananya Kabupaten Simalungun sebenarnya nggak seberapa. Tetapi ketika ini dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, artinya tepat guna, Simalungun ini pasti bagus loh. Simalungun sejahtera.